Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat bersama Konsep Kehidupan Channel. Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih artinya nasab, dan bisa untuk apa sih nasab, dan sebagai apa sih nasab, apa manfaatnya nasab. Nah, nanti di sini akan dijelaskan dengan jelas nasab itu apa, untuk apa, sebagai apa, bisakah menyelamatkan kita, bisakah menjamin kita untuk setelah mati masuk surga dengan nasab misalnya. Atau bisakah dengan nasab kita misalnya jadi selamat dari siksa neraka. Nah, kalau para Ba'alawi dengan nasab bisa hidup senang. Nah, itu bedanya. Para Ba'alawi, habaib Ba'alawi yang ada di Indonesia saat ini dengan menggunakan nasab mereka bisa hidup senang di dunia. Allahu alam di akhiratnya. Akan tetapi di akhirat pun tidak menjamin. Sebab apa? Sebab kelakuannya kayak apa? Kelakuannya kayak apa? Seperti apa? Mereka menafsirkan Al-Quran yang disalahkan, menafsirkan hadis yang salah, memberi doktrin-doktrin yang salah, menyesatkan kepada umat. Nah, itu kan berarti bukan jalan yang enak. Yang jelas itu adalah sebuah kebatilan, bahkan musyrik. Kalau udah menyalahkan Allah kan berarti musyrik. Menduakan Allah apalagi, menyepelekan Allah ya musyrik, ya kan? Syirik, ya gitu. Syirik, musyrik. Nah, kalau udah syirik tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, iya kan? Ya sahabat, saudara-saudaraku, untuk penjelasannya pada kesempatan ini kita akan bersama Bang Haji Roma Irama yang akan memberikan penjelasannya bukan dalam lagu tapi dalam bentuk dakwahnya, ya. Jadi penjelasan tentang nasab, fungsi, arti, manfaat, gunanya nasab dijelaskan nanti oleh Bang Haji Roma Irama kepada kita semua. Yuk kita ikuti dan kita simak bersama pengajian pada kesempatan hari ini, kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan akan menambah wawasan dan keilmuan bagi kita. Oke, selamat mengikuti dan jangan di-skip agar tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin في الدنيا والآخرة بالشريعة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Nah, mata saya terakhir agak kurang apa ya? Melihat saya buram itu saya. Udah tua saya. Masih muda masih awas. Belum muda masih awas. Makanya pemirsa, oke, masalah nasab ramai banget ya. Ramai banget. Padahal nasab itu nggak perlu diributin. Kenapa? Nasab nggak penting. Nanti mati nasab nggak dibawa.
Nasab tidak bisa dipakai untuk menyelamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Percaya enggak? Percaya enggak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Hai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dari seorang laki dan perempuan. Kemudian dari dua orang ini aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Contohnya Indonesia. Ada berapa? 700 suku bangsa. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, dan banyak lagi yang lainnya. Betul. Lita'arufu, saling mengenal. Yang notabene dunia ini, manusia ini bermacam-macam warna kulitnya, bermacam-macam bahasanya, bermacam-macam budayanya, bahkan bermacam-macam agamanya. Apa kata Subhanahu wa taala? Lita'arufu, saling mengenal. Lita'arufu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallah atqakum, sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu, bukan bangsamu, bukan nasabmu. Paham? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li arabin ala jamin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab yang bukan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Walaupun 100% Arab, bahkan turunan Nabi sekalipun, kalau dia mungkar, kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap tempatnya di surga. Kalau Nabi SAW, al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian, wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasyimiyan. Surga itu buat tempat orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Contohnya mana? Bilal bin Rabah, kulitnya putih apa hitam? Gelap. Masya Allah, kulitnya hitam, budak lagi dari bangsa Habsyi, tapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, kamu adalah ahli surga. Wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasyimiyan, dan neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia bangsa Quraisy, Bani Hashim, dan sayyid sekalipun. Nah, jadi inilah yang namanya peraturan Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Jadi ketinggian derajat manusia di sisi Allah pertama adalah takwanya. Betul. Kemuliaan manusia adalah takwanya, bukan jabatannya, bukan hartanya, bukan dari mana bangsanya, bahkan bukan nasabnya. Kemudian kemuliaan manusia di sisi Allah dan di sisi manusia adalah iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan yang berilmu pengetahuan. Paham? Nah, jadi gak usah ribut-ribut, sebenarnya gampang aja ini. Ya, ngapain ribut? Orang jelas kok nasab nggak jadi apa-apa di akhirat. Betul? Sampai Nabi mengatakan, law anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Paham? Anaknya aja dipotong kalau nyolong. Ente siapa? Anak Nabi masuk neraka dari Nuh alaihissalam
Siapa anaknya? Kan'an. Di mana dia tuh? Di neraka. Bapaknya Nabi masuk neraka. Siapa tuh? Azar. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bininya Nabi masuk neraka. Siapa tuh? Istrinya Nabi Lut. Pamannya Nabi masuk neraka. Siapa itu? Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi nggak ada privasi, nggak ada keutamaan nasab itu nggak ada sama sekali, nggak ada. Kecuali takwa, iman dan takwa. Nah oleh karena itu sebetulnya nggak perlu ribut. Ini ada ini nih, apa namanya, tesis bahwa antum nggak nyambung nih. Oh iya, coba ada koreksi dulu ya. Bener nggak nyambung. Menurut DNA ente nggak nyambung dengan Rasulullah. Oh begitu? Iya. Menurut filologi, ilmu sejarah kebangsaan manusia juga ente bukan orang Arab nih. Oh begitu? Semua. Ya oke, nggak apa-apa. Kenapa? Yang akan membawaku ke surganya Allah bukan nasabku, tapi iman dan takwaku. Betul? Betul? Oke, kalau udah jelas begitu, apa sih? Rakat ukhuwah Islamiyah. Wa'tasilu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Paham? Paham? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya sesama orang beriman itu bersaudara. Maka fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah sesama saudaramu. Jangan lagi saling mencaci, saling menghina, saling merendahkan. Tidak boleh itu. Kalau memang faktanya seperti itu, bismillah walhamdulillah subhanallah. Mari kita dekat ukhuwah Islami, dekat kesadaran sesama orang beriman. Betul. Makanya hati-hati, jangan terprovokasi sehingga kita ini jadi berantem. Soal nasab ini bukan soal besar bulat. Ya, yang besar ini soal iman, takwa kita, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para habaib ini, masya Allah, teman gue semuanya, sahabat gue semuanya. Ini kalau ente muhibin, nggak ada apa-apanya lagi. Gue muhibin berat. Iya. Lo baru muhibin berapa tahun? Gue muhibinnya dari kecil. Sampai 70 tahun begini. Umur kan 70, 50 sih. Banyak. Ya. Cinta, mari kita cintai sesama muslim, semua orang beriman. Masya Allah, nggak ada urusannya. Ya. Barangkali ini yang kita perlu petik hikmah dari peringatan tahun baru hijrah ini, ya. Tadi apa yang pertama? Banyak beramal soleh, tingkatkan ibadah kita, banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tadi apa? Rakat ukhuwah Islamiyah. Dalam kasus nasab ini jangan sampai umat terkoyak, terpecah, jangan. Rakat ukhuwah Islamiyah, jaga persaudaraan sesama orang-orang beriman. Jangan kita terpancing oleh bisikan yang kagak-kagak itu. Oke? Oke? Baik, sebagai penutup saya akan beri hadiah buat Anda. Oke. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Paham? Tahu akhlak? Akhlak itu perilaku. Kalau orang Betawi bilang akhlak itu lagu. Bukan kayak lagu soneta, bukan. Lagu lo perak. Itu maksud akhlak lo perak. Tahu perak? Beres maur. Lagu lo apa?
Lagu lo teknik, bukan lagu itu. Jadi akhlak itu perilaku, ya, kelakuan. Betul bilang tadi lagu. Oke. Nah, secara orientatif akhlak ada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, hewan dan tanaman. Secara kualitatif akhlak juga ada 3. Yang pertama akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Yang kedua akhlakul ammah, akhlak yang sedang saja. Yang ketiga akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat keteladanan yang baik, yaitu apanya? Akhlaknya. Lihat akhlak beliau kepada Allah. Masya Allah. Di samping sholat 5 waktu, sholat sunat rawatib, sholat malamnya bengkak-bengkak kakinya. Ini berakhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sesama manusia dia akhlak Nabi. Dicaci, dimaki, bahkan dipersekusi, apa Nabi marah? Pernah lewat Nabi di suatu jalan kecil, diludahin sama orang. Apa Nabi marah? Dilemparin batu, apa Nabi marah? Dikatain, lo Nabi palsu lo, tukang sihir lo, majnun lo, apa Nabi marah? Tidak. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa bima rahmatin min Allah linta lahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan fadhu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Hanya dengan rahmat Allah maka hatimu ya Muhammad menjadi lemah lembut. Kalau kamu kasar, keras hati, maka mereka umatmu akan lari daripadamu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada mereka. Jangan diomelin, jangan dimaki-maki, jangan disumpahin, mohonkan ampun. Makanya ketika di Taif, beliau dilempari batu, Jibril marah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah, biar orang Taif ini kita azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar aku yang eksekusi nanti. Aku timpakan mereka dengan 2 buah bukit. Apa kata Nabi? Jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada umatku, mereka enggak mengerti. Ampuni umatku ya Allah, maafkan umatku. Begitu Nabi. Wa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun kepada mereka. Wasyawirhum fil amr, maka musyawarahlah dalam berbagai hal. Paham? Ini akhlak Rasulullah SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sahabat konsep kehidupan channel yang masih bergabung tentunya, mudah-mudahan penjelasan tentang nasab tadi ya, fungsinya, maknanya, artinya, gunanya, untuk apa, bisa apa, yang sudah dijelaskan tadi oleh Bang Haji Roma Irama, mudah-mudahan dapat kita serap dan dapat kita terima, dan kita bisa lebih paham dan memahami. Dan memang seperti itulah, dan akhirnya ya mudah-mudahan ini semua akan bermanfaat dan menambah satu keilmuan pada kita, dan menambah suatu wawasan dan pengalaman bagi kita, dan akan menambah keyakinan bagi kita untuk bagaimana harus bertindak dan berbuat sesuatu di waktu-waktu yang akan datang. Baik sahabat, konsep kehidupan channel di mana saja berada, terima kasih atas segala partisipasi Anda, dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan mudah-mudahan Allah membalas dengan yang setimpal dengan yang Anda berikan. Dan akhirnya saya mohon maaf bila ada kekurangan.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.